Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rosida, mahasiswi Politeknik Ubaya, Prodi Perpajakan, NRP 140519059. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih kegiatan sosial yang dapat dilakukan pada saat kasus endemik yang terjadi pada saat ini, yaitu pandemi corona. Saat ini Indonesia dalam keadaan darurat dikarenakan penyebaran coronavirus ini semakin meluas di Indonesia. Virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Virus corona ini adalah suatu kelompok virus yang menyebabkan infeksi pada pernafasan manusia. Gejala dari virus corona ini adalah demam di atas 40 derajat, batuk, pilek, dan juga sesak napas. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan bertahap. Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa adanya 2 orang Indonesia yang terjangkit virus corona. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mencegah atau meminimalisir penyebaran virus corona ini, yaitu pertama, menghimbau masyarakat untuk tidak keluar kota ataupun ke luar negeri terlebih dahulu. Masyarakat dihimbau juga untuk tidak boleh berpergian ke tempat keramaian. Masyarakat dihimbau untuk sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer saat beraktivitas di luar rumah, dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Untuk lembaga pendidikan seperti sekolah ataupun universitas, dihimbau pemerintah Indonesia untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar secara online. Penyebaran COVID-19 ini diduga berawal dari hewan ke manusia, contohnya kelelawar, ular, katak yang telah dikonsumsi manusia tersebut. Namun, virus ini dapat menyebar dari manusia ke manusia. Bagaimana sih COVID-19 ini menyebar dari manusia ke manusia yang lainnya? COVID-19 ini dapat menyebar dari manusia ke manusia melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit virus COVID-19 ini batuk atau mengeluarkan nafas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke permukaan atau benda-benda yang ada di sekitar. Orang yang telah menyentuh benda atau permukaan tersebut dapat terjangkit virus COVID-19 bila menyentuh mata, hidung, dan mulutnya. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau nafas orang yang telah terjangkit virus COVID-19 ini. Virus COVID-19 ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, ibu hamil, ibu menyusui, orang lanjut usia, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan jantung, mempunyai kemungkinan lebih besar mengalami sakit yang lebih serius. Hingga saat ini masih belum ditemukan vaksin atau obat untuk mencegah atau mengobati infeksi virus corona ini. Namun kita dapat menggunakan beberapa cara yang efektif untuk mencegah penyebaran virus corona, yaitu pertama, jangan keluar rumah kecuali untuk urusan penting seperti membeli kebutuhan pokok atau berobat ketika sakit. Yang kedua, menjaga jarak aman minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain. Sapa orang lain dengan lambaian tangan, bukan dengan berjabat tangan, untuk membatasi kontak langsung dengan orang lain. Rajin untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer ketika beraktivitas di luar rumah. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hindari kontak langsung dengan orang yang menderita COVID-19.
tutup mulut atau hidung dengan tisu ketika batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat yang sampah tertutup. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Mengapa? Tangan yang menyentuh berbagai permukaan, benda, dan virus penyakit ini dapat tertempel di tangan. Tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung, atau mulut yang dapat menjadi titik masuk virus ini ke tubuh. Hal-hal tersebut yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Selain itu, kita patut memberikan apresiasi kepada tenaga medis, polisi, TNI, dan sebagainya yang saat ini menjadi garda terdepan negara Indonesia dalam memerangi virus corona ini, karena telah bekerja setulus hati dan tanpa mengharapkan imbalan.